kita belajar memang untuk diri kita sendiri. Ada ilmu yang kita belajar memang untuk diri sendiri. Ada ilmu yang memang kita belajar untuk bisa buat diri kita dan orang lain. Misalnya kedokteran. Orang belajar dokter gigi, belajar ilmu gigi itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Orang belajar apapun itu ilmu, ada yang untuk diri sendiri, ada yang untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, untuk diri sendiri, hendaknya dia mempelajari ilmu yang bisa membawa pengaruh besar terhadap dirinya. Bisa membawa pengaruh besar terhadap dirinya. Kalau kita belajar sesuatu yang tidak bawa pengaruh apa-apa, maka sayang waktunya. Sayang tenaga kita habiskan, materi kita habiskan. Ada orang contoh misalnya, dia ini kalau bahas ilmu usul fikih tentang akidah, misalnya ada usul akidah, ada usul fikih. Kalau dia bahas ilmu ini, mungkin dia kurang bisa, nggak sampai ke hatinya gitu. Tapi giliran dibahas tentang orang tua, wah itu dia bisa langsung tobat, keinget orang tua, langsung berbuat baik lagi, langsung dia tinggalkan hal-hal buruk yang dia kerjakan. Nah, ilmu kalau dia udah tahu begitu, hendaknya dia memperbanyak belajar tentang birrul walidain, karena itu berpengaruh besar terhadap dirinya. Ada orang berpengaruh kalau belajar tentang misalnya sejarah Rasulullah. Tiap diceritain tentang Nabi Muhammad, masuk ke hatinya itu. Nah, itu harus dia perbanyak. Memang kalau khusus tentang satu ini, tentang sejarah Nabi, Nabi sendiri yang minta. Beliau katakan dalam hadis yang sahih, "Allimu auladakum thalatha khisal." Ajarkan anak kalian 3 poin utama. Yang pertama, hubba nabiyikum, biar cinta sama Nabi. Nabi yang bilang, ajarin anak-anak ente biar cinta nih sama saya. Karena cinta itu yang akan membuat mereka menjadi anak yang baik. Nah, jadi ada ilmu yang kita nih kalau mau ngasih orang ilmu harus sesuai. Nah, ini masuk nih ke dia nih. Kayak dokter ngasih obat harus sesuai. Dia datang mengeluhkan kepalanya yang sakit, harus kasih obat kepala, obat pusing. Jangan kita kasih obat jantung, nggak masuk, kepalanya nggak sembuh. Sakit lambung, kasih obat lambung biar sembuh penyakitnya. Begitu juga manusia, oh ini penyakitnya ini nih. Makanya kita kalau ngisi pengajian, memberikan menjadi narasumber, itu harus menyesuaikan. Ini di mana nih? Oh di kampus. Oh kampus berarti kebutuhannya begini. Yang disampaikan adalah ini. Ini di mana nih? Oh sekolahan anak-anak SMP. Oh berarti anak SMP tuh umur sekian sampai sekian. Pasnya nih kita bahasin. Ini ibu-ibu pengajian. Oh ibu-ibu pengajian, jangan kita bahas pembahasan yang kita bawa di kampus ke ibu-ibu pengajian. Pada pusing ibu-ibu. Pasang koyo akhirnya. Lu ngomong apaan sih? Bahasa-bahasa ilmiah ini bingung. Wah ini kan ilmu penting. Iya tapi nggak tepat sasaran. Percuma. Ibu-ibu, bapak-bapak nih umur 70 tahun, lansia. Bahas tentang birrul walidain. Kamu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau disuruh sama orang tuanya beli kecap, jangan males ya. 70 tahun semua yang hadir. 70 tahun yang hadir udah pada gemetaran duduknya. Jangan main handphone mulu, emang kagak pernah main handphone. Nggak masuk, isi ceramahnya nggak masuk. Isi nasihatnya tidak tepat sasaran. Buat apa bahas itu? Bukan tempatnya ini. Nah jadi cari hal-hal yang kira-kira bisa membuat orang ini merasakan manfaat akan apa yang kita sampaikan. Jangan kita egois, oh enggak, saya biar kelihatan ilmiah. Saya mau bahas pembahasan tentang filsafat. Akhirnya apa? Malah jadi tidak bermanfaat. Intinya apa? Al-alim kat-tabib, harus sesuai dengan kebutuhannya.